وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas pembahasan yang sangat penting bagi kita semua sebagai seorang penuntut ilmu, yaitu tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Berbicara tentang adab merupakan sebuah perkara yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, di mana adab ini adalah hasil atau buah yang akan menghiasi ilmu yang kita pelajari. Ketika seorang penuntut ilmu dia tidak memiliki adab, maka dia tidak memiliki penghias untuk dirinya. Bahkan terkadang ilmu yang kita pelajari di mana kita tidak memiliki adab, terkadang ilmu yang kita pelajari akan membawa kebinasaan bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Maka ilmu yang kita pelajari terkadang, kata para ulama, ilmu yang kita pelajari terkadang bisa menjadi nur, bisa menjadi cahaya penerang kehidupan seseorang. Tetapi terkadang ilmu yang kita pelajari menjadi nar, menjadi api yang akan membakar dirinya. Sehingga belum tentu orang yang belajar ilmu agama, ilmu yang dia pelajari akan menjadi penerang kehidupannya. Terkadang ilmu yang dipelajari dari ilmu agama akan menjadi bahan bakar yang akan membakar dirinya nanti di hari kiamat. Dan itu masalahnya di mana? Masalahnya di adab. Masalahnya di adab, pembersihan jiwa. Ketika orang belajar ilmu agama sedangkan jiwanya kotor, dia tidak memiliki adab, maka ilmu yang dia pelajari akan merusak dirinya, bukan memperbaiki dirinya. Tetapi ketika dia belajar dalam kondisi dia sudah bersih hatinya, jiwanya sudah suci, dan dia juga memiliki adab yang benar, maka ilmu yang dia pelajari akan menjadi penerang kehidupan dia dunia dan hari kiamat. Oleh karena itu kalau kita perhatikan bagaimana Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul, Allah ketika mengutus nabi dan rasul, maka di antara tugas nabi dan rasul adalah tazkiyah, kemudian baru tarbiyah. Yaitu nabi dan rasul itu ketika datang mereka mengajarkan kepada mendidik manusia, maka yang pertama kali mereka kerjakan adalah membersihkan jiwa, memperbaiki adab-adab mereka, akhlak-akhlak mereka yang rusak. Ketika manusia sudah bersih jiwa mereka dan adab mereka sudah mulai baik, maka setelah itu baru diajarkan kepada mereka ilmu agama. Oleh itu Nabi dan Rasul sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di beberapa ayat seperti dalam surat Jumat. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan orang-orang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu orang-orang Mekah. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu ketika datang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakihim, dan membersihkan jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah.
Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan sebelum diutusnya Rasul mereka berada pada kesesatan yang nyata. Coba kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Ta'ala ketika menjelaskan tugas Nabi ketika diutus kepada manusia, tugasnya mereka wa yuzakihim, membersihkan jiwa mereka. Sehingga dibersihkan dulu jiwanya, dibersihkan dulu akhlaknya. Ketika adabnya sudah beres, hatinya sudah bersih, jiwanya sudah suci, setelah itu baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nabi itu mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Kata para ulama, kenapa sebelum diajarkan ilmu, manusia itu dibersihkan dulu hatinya? Karena ketika ilmu ditaruh di dalam wadah yang kotor, ilmu itu ibaratnya seperti air jernih yang ditaruh di sebuah gelas yang kotor, sehingga airnya akan terkontaminasi dengan kotornya. Sehingga setelah itu airnya kalau diminum, maka airnya akan menjadi racun bagi diri kita. Tetapi air jernih ketika ditaruh di sebuah gelas yang bersih, air itu ditaruh di sebuah wadah yang bersih, maka air itu akan terjamin kebersihannya. Ketika sudah terjamin kebersihannya, kemudian kita minum, maka air itu akan menyehatkan kita. Demikian juga ilmu. Ilmu ketika kita taruh di dalam diri kita, di mana diri kita, hati kita masih kotor, jiwa kita masih kotor, demikian juga akhlak dan adab kita masih rusak, maka ilmu itu akan merusak diri dia. Nah itu kenapa para ulama zaman dulu kalau kita perhatikan, mereka sangat memperhatikan adab bagi seorang penuntut ilmu. Dan kita semuanya penuntut ilmu, kita semuanya belajar. Ulama-ulama zaman dulu mereka sangat memperhatikan adab. Sehingga ulama-ulama zaman dulu ketika mereka belajar, yang pertama kali mereka pelajari adalah belajar adab. Bagaimana supaya adab mereka itu beres. Ketika adab mereka sudah beres, sudah baik, baru akhirnya nanti mereka itu belajar ilmu. Nah itu sampai para ulama seperti Imam Malik, ada beberapa ucapan para ulama yang berkaitan dengan pentingnya adab dan nasihat mereka kepada para penuntut ilmu supaya mereka memperhatikan adab mereka. Imam Malik bin Anas pernah beliau melihat seorang pemuda dari Quraisy yang duduk di majelisnya beliau. Kemudian orang ini mulai muncul, yaitu kayak istilahnya berlagak. Padahal dia itu termasuk murid baru. Berlagak, sering muncul, sering nampak, dan sering maju. Maka Imam Malik mengatakan, ya bena akhi, wahai anak saudaraku, ta'allamil adab. Belajarlah dulu adab qabla an tata'allamal ilma. Belajar adab dulu kamu sebelum kamu belajar ilmu. Oleh itu ulama-ulama zaman dulu dan mereka sangat memperhatikan. Mereka sangat memperhatikan masalah adab. Oleh itu kalau di majelisnya Imam Ahmad, kata Ismail bin Uliyah, beliau mengatakan kana yajtami'u fi majlisi Ahmad, yang duduk di pengajiannya Imam Ahmad nahwu khamsati alafin, jumlahnya sekitar 5.000 orang, au yazidun, atau bahkan lebih dari 5.000, yaitu yang hadir di majelisnya Imam Ahmad itu 5.000 orang lebih. Kemudian beliau mengatakan wa khamsumi'atin yaktubun, yang 500 orang mereka diizinkan untuk menulis hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Wal baquna yata'allamuna minhu husnul adabi wa samti. Sisanya berarti 5.000 itu duduk, yang 500 boleh menulis. Sisanya berarti 4.500 mereka duduk hanya belajar adab yang baik. Bagaimana adab seorang penuntut ilmu, bagaimana adab seorang manusia itu seperti apa. Dan orang zaman dulu, orang-orang zaman dulu, ketika orang itu berilmu tapi tidak memiliki adab, jadi pertama yang mereka cek itu adabnya atau muruahnya, harga dirinya. Sehingga terkadang sampai ulama-ulama itu ketika mereka mau belajar, mereka itu pelajari dulu gurunya. Gurunya itu adabnya seperti apa? Adab terhadap istrinya, adab terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, terhadap dirinya sendiri, terhadap binatang, hatta budaknya.
kepada budaknya, kepada binatangnya, bahkan kepada tetangganya, muamalah sama manusia itu diperhatikan dulu. Yaitu ulama-ulama itu memperhatikan dulu adabnya seseorang. Kalau adabnya sudah beres, mereka duduk belajar sama ulama itu. Tetapi kalau ulama itu adabnya bermasalah, orang itu adabnya bermasalah, maka ulama itu ditinggal sama para ulama. Sehingga ulama-ulama hadis tidak akan mengambil ilmu orang itu. Oleh itu kata Imam Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, kunna idza aradna an na'khudha an syaikhin. Kata Imam Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan, kami kalau ingin mengambil hadis dari seorang guru, seorang syekh, sa'alnahu an mat'amihi wa masyrabihi wa madkhalihi wa makhrajihi. Kami tanya sama orang-orang sebelah situ, baik tetangganya atau keluarganya, kami tanya bagaimana makannya orang itu, yaitu orang itu makannya itu seperti apa, wa masyrabihi, demikian juga minumannya seperti apa. Apa orang itu kalau makan ya sembarangan, minum ya sembarangan, wa madkhalihi wa makhrajihi, bagaimana dia masuk rumah dan keluar rumah. Apakah dia itu menjaga penampilan atau dia itu sembarangan, kalau tertawa terbahak-bahak dan yang lainnya lah, diperhatikan semua. Bahkan terkadang ulama itu sampai mengecek tentang muamalah dia dengan harta. Yaitu dia itu kalau muamalah dengan manusia berkaitan dengan harta, utang piutang lah atau jual beli lah, itu seperti apa sikapnya. Fa in kana ala istiwa'in akhadna anhu. Kalau dia itu adabnya beres, akhlaknya baik, penampilannya itu terjaga, makannya dijaga, minumannya dijaga, sikap ketika keluar rumah dijaga, dalam rumahnya dijaga. Kalau orang itu baik, akhadna anhu, kami mengambil hadisnya. Yaitu kita datang dan kita ambil hadisnya. Karena orang itu kita anggap sebagai orang yang terpercaya. Wa illa lam na'tihi. Tetapi kalau kita mendapatkan kabar kalau orang itu adabnya bermasalah walaupun dia punya ilmu, maka kata beliau, kami tidak mau mendatangi orang itu. Sehingga ulama-ulama itu pelajari, mereka itu mempelajari gurunya itu siapa. Oleh itu sampai terkenal kisah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ketika beliau mau belajar sama seorang guru, maka beliau itu perhatikan dulu gurunya. Imam Bukhari duduk untuk melihat rumah gurunya. Jadi Imam Bukhari pengen tahu orang ini kalau guru ini kalau keluar rumah itu seperti apa gitu. Akhirnya suatu ketika dia itu duduk memantau rumah gurunya, tiba-tiba gurunya itu keluar, kemudian dia itu mengangkat baju. Jadi kayak membawa pakan. Bajunya itu kayak di dalam bajunya itu ada pakannya. Jadi dia diangkat bajunya. Setelah itu dia itu manggil kuda. Dengan suara kayak orang manggil kuda lah. Yaitu dipanggil seperti itu. Setelah itu kudanya datang, kemudian tali kekangnya diambil sama orang ini. Setelah itu tangannya dilepas, yaitu bajunya dilepas. Rupanya bajunya itu tidak ada makanan. Apa kata Imam Bukhari? Ini orang ini sudah berani berdusta kepada binatang yang kelihatan dengan mata. Binatang ini kelihatan dengan mata, orang ini berani berdusta. Maka saya takut dia nanti akan berani berdusta dengan Allah yang gak kelihatan. Kalau sama binatang saja dia berani berdusta, apalagi sama Allah Ta'ala yang gak kelihatan. Akhirnya setelah itu apa? Gurunya ditinggal sama beliau. Tidak jadi beliau itu menuntut ilmu. Nah itu kalau zaman dulu itu ulama-ulama sangat menjaga adab. Sama Imam Syafi'i mengatakan jika seandainya minum air putih panas. Jadi air putih panas itu kalau bagi orang Arab aib sekali. Sampai sekarang itu orang Arab itu kalau lihat orang Indonesia itu tertawa-tawa mereka ini. Kalau orang Arab itu kita minum teh es. Enggak ada namanya orang Arab minum teh itu dingin, itu enggak ada. Mustahil bagi mereka itu. Jadi kalau mereka itu mengatakan orang minum teh dingin itu kayak orang gila. Jadi orang Indonesia itu kan tehnya es, air putihnya panas. Kata mereka itu lebih gila lagi kalau minum putih panas ini. Semua air putih itu dingin gitu. Orang Indonesia kan enggak terkadang seperti itu, kebalik itu. Kata Imam Syafi'i, apa kata beliau? Jika seandainya minum air putih panas mengakibatkan orang menjauhi ilmu saya gara-gara itu, karena saya tidak dianggap muru'ah, menjaga wibawa saya akan haramkan air putih panas untuk diri saya. Ini bukan karena haramnya, bukan masalah hukumnya haram, bukan. Tetapi seorang manusia, seorang muslim itu harus menjaga muru'ah, menjaga harga diri.
sehingga harga diri itu dijaga. Kita itu punya harga diri yang harus kita jaga. Kenapa? Karena harga diri itu akan menjadikan kita itu orang yang bisa diperhitungkan kita ini. Tetapi kalau kita itu hatta punya ilmu, cuma adab kita nggak punya, harga diri kita yang nggak ada, akhirnya orang itu tidak layak untuk mengambil ilmunya walaupun dia punya ilmu. Nah, itu kalau kita perhatikan ulama-ulama kita zaman dulu, mereka itu sangat memperhatikan adab. Jadi seorang penuntut ilmu, kalau kita itu punya ilmu, itu akan kelihatan ilmu kita itu dalam penampilan kita, sikap kita. Mau kita bersikap dengan Tuhan kita, bagaimana muamalah kita dengan istri kita, muamalah kita dengan anak kita, muamalah kita sama tetangga kita, itu nanti akan berubah drastis dengan ilmu yang kita pelajari. Tetapi kalau kita itu semakin banyak belajar, kok muamalah kita sama Allah semakin berantakan, muamalah kita sama istri dan anak semakin keras kita ini, muamalah kita sama tetangga semakin kacau hubungan kita, bahkan kita semakin bermudah-mudahan dalam urusan harta umat, yaitu donasi dan yang lainnya, maka ini jadi masalah berarti. Berarti saya katakan tadi, berarti ilmu yang dipelajari menjadi bahan bakar yang akan mengazab dia di neraka jahanam. Bukan ilmunya itu semakin memperbaiki diri ya. Nah, itu saya katakan tadi bahwa ilmu yang dipelajari itu bisa menjadi nur, menjadi cahaya yang akan menerangi kehidupan dia, tetapi juga nanti bisa menjadi nar, menjadi api yang akan membakar dirinya. Oleh itu kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau, bagus sekali kitab beliau ini, kata kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami. Beliau mengatakan al-wajibu ayyakuna talabatul hadithi akmalan nasi adaban. Ketika beliau membicarakan tentang adab seorang penuntut ilmu hadis, karena di kitab beliau, kitab ini bagus 2 jilid, yaitu kitab membicarakan tentang adab-adab bagi seorang penuntut ilmu. Beliau mengatakan yang wajib bagi seorang penuntut ilmu harus menjadi akmalan nasi adaban. Penuntut ilmu harus menjadi orang yang paling sempurna adabnya di kalangan masyarakat. Itu kalau kita belajar atau kita kenal sunnah sekarang ini, kita ngaji, kita sudah kenal sunnah. Orang yang sudah kenal sunnah, dia bisa merubah fisiknya atau casingnya, jenggotnya sudah mulai panjang, pakaiannya yang perempuan sudah besar, mulai besar jilbabnya, apalagi sudah pakai cadar. Orang-orang yang sudah kenal sunnah seperti ini hendaknya menjadi orang yang paling sempurna adabnya di masyarakat. Wa asyaddul khalqi tawadhu'an, beliau mengatakan, dan hendaknya menjadi orang yang paling kuat dalam tawadhu, merendahkan diri. Semakin kita itu mengenal sunnah, semakin kita itu merendahkan diri kita. Wa a'dhamuhum nazahatan wa tadayyunan, dan hendaknya penuntut ilmu itu adalah orang yang paling kuat dalam kebersihan, yaitu menjaga kebersihan penampilan, wa tadayyunan, demikian juga orang yang paling kuat dalam menjaga agama, mengamalkan sunnah, mengamalkan ibadah, meninggalkan dosa dan maksiat, meninggalkan perkara yang makruh. Itu penuntut ilmu. Wa aqalluhum taishan wa ghadaban, dan hendaknya penuntut ilmu itu adalah orang yang paling kecil serampangan, yaitu sikap serampangan, emosional, ghadaban, sukanya marah dan emosi. Itu harus kita hilangi. Sehingga kita penuntut ilmu itu bukan kayak orang awam, orang jalanan, preman jalanan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi, teriak-teriak dan yang lainnya. Enggak seperti ini penuntut ilmu itu. Penuntut ilmu itu nanti akan kelihatan dia itu ilmunya bermanfaat atau tidak, itu akan kelihatan. Dan saya sangat disayangkan ini masih itu pelajaran bagi kita. Banyak kita dapatkan orang-orang yang sudah ngaji akhlaknya lebih parah daripada preman jalanan. Bahasanya, kemudian emosionalnya, kemudian sikapnya, bahkan ngemplang harta umat yang lebih parah daripada orang-orang awam. Dan itu di mana-mana terjadi seperti itu. Maka beliau mengatakan penuntut ilmu, dia itu hendaknya menjadi orang yang wa aqallahum taishan wa ghadaban, adalah orang yang paling bisa mengekang emosinya dan kemarahan dia. Lidawam, kenapa kok penuntut ilmu itu seperti ini? Orang yang paling sempurna adabnya, orang yang paling tawadhu, orang yang paling bersih, orang yang paling menjaga agama, dan orang yang paling kecil kemarahan dia. Kenapa? Lidawami qur'i asma'ihim bil akhbaril mustamilati ala mahasini akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena penuntut ilmu itu telinganya dia terus dimasukkan yaitu dijejeli ilmunya itu, maksudnya telinganya itu dijejeli terus dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan akhlaknya beliau.
Bagaimana sih akhlaknya Rasulullah, wa adabihi, dan adabnya beliau, wasiratis salafil akhyar min ahli baitihi wa ashabihi. Demikian juga penuntut ilmu sering telinganya itu mendengar tentang bagaimana perjalanan ulama-ulama salaf kita, baik itu adalah ahlul bait atau sahabatnya Rasulullah. Wa tara'iqil muhadditsin, demikian juga ulama-ulama kita al-hadis, wa ma'athiril ma'diyin, demikian juga peninggalan-peninggalan cerita dari orang-orang terdahulu kita. Fa yakhudhu bi ajmaliha wa ahsaniha, maka penuntut ilmu yang sudah mendengar seperti ini hendaknya diambil ilmu-ilmu itu, diambil, dan bukan hanya sebagai wacana, sebagai pengalaman, tambahan wawasan, bukan, tetapi hendaknya itu dipraktikkan, berjuang untuk kita terapkan. Oleh itu seorang penuntut ilmu, kalau kita itu penuntut ilmu, kita belajar, kita sudah kenal sunnah, kita itu harus menjadi orang yang terbaik akhlaknya di masyarakat. Jangan sampai kita yang sudah kenal sunnah seperti ini, penampilan sudah sunnah, jenggotan, cingkrang, cadaran, tetapi tutur katanya kotor, tetapi sikapnya, premanismenya, yaitu emosionalnya kayak preman jalanan, bahkan mungkin lebih parah dia daripada preman jalanan. Maka itu harus kita rubah. Kita bukan orang awam lagi kita ini, tetapi kita itu adalah para penuntut ilmu. Dan di antara adab yang sangat penting, jadi kita belajar adab itu penting sekali, dan nanti banyak sekali kita bicara masalah adab. Di antara poin penting dalam masalah adab, tadi kita sebutkan bahwa seorang yang berilmu, semakin kuat ilmu mereka itu semakin tawadhu, semakin merendahkan diri, tidak merasa sombong, tidak congkak, tidak merasa sok pinter. Seorang penuntut ilmu semakin kuat ilmunya, maka dia itu semakin tawadhu. Dan tawadhu itu, yaitu kalau kita punya sifat tawadhu, nanti akan menghasilkan sebuah adab yang mulia. Apa adabnya? Yang pertama, orang kalau sudah tawadhu, dia akan menghormati gurunya. Dia akan menghormati gurunya, guru yang telah mengajarkan kepada dia kebaikan. Dan itu adab yang sangat dijaga di agama kita. Sayangnya adab ini hilang di kita. Adab kita ini hilang, yaitu namanya murid menghormati guru itu hilang. Dan itu menjadi problem. Termasuk hatta yang di kita, yang di dakwah sunnah ini, problem utama adab. Antara murid dengan gurunya itu adabnya hilang, wis. Kenapa seperti itu? Karena nggak ada sifat tawadhu. Karena semakin tinggi ilmu yang kita pelajari, semakin sombong dan congkak. Akhirnya apa? Gurunya pun ya dihabisi juga. Gurunya pun diribai juga itu. Bahkan dia berani merasa lebih tinggi daripada gurunya, dan itu nyata. Ya seperti ini akhlak yang rusak dari para penuntut ilmu kita. Akhirnya apa? Ilmunya nggak barokah. Begitu kata Imam Tawus bin Kaisan, beliau mengatakan minas sunnati ayyuwaqqiral alim. Di antara sunnah, di antara perkara sunnah, yaitu orang guru itu harus dihormati. Guru itu harus dimuliakan. Coba kita lihat sekarang bagaimana cara ulama-ulama kita memuliakan guru mereka. Kata Imam Hasan al-Basri, beliau mengatakan, Ruya Ibn Abbas ya'khudhu birikabi Ubay bin Ka'ab. Pernah suatu ketika, kata Hasan al-Basri, beliau mengatakan, saya pernah melihat Abdullah bin Abbas, beliau berjalan menarik tali pelana kuda yang dinaiki sama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab sahabat mulia, sahabat senior, bahkan menjadi sahabat terbaik Al-Qur'annya. Abdullah bin Abbas sahabat mulia juga, tapi termasuk sighar sahabat, sahabat kecil, di mana Abdullah bin Abbas banyak belajar dari sahabat-sahabat yang senior, termasuk Ubay bin Ka'ab ini. Maka suatu ketika Ubay bin Ka'ab jalan naik kendaraan, datang Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas itu mengambil tali pelana kuda dari yang ditunggangi sama Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Abbas berjalan terus, yaitu kayak dituntun sama Abdullah bin Abbas sampai masuk ke rumahnya Ubay bin Ka'ab. Fakira lahu, maka ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, anta ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Abbas, engkau itu kan anak paman, yaitu kamu itu kan sepupunya Rasulullah. Takhudhu birikabi rajulin minal ansor. Ngapain kamu mau memegang tali pelana kuda yang dinaiki sama orang Ansor? Engkau kan lebih mulia, karena kan engkau ahlu baitnya Rasulullah daripada ini Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab kan orang Ansor. Faqala, apa kata beliau, kata Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, innahu yambaghi lil habri ayyu'azzima wa yusyarrifas suyukh.
hendaknya sebagai seorang penuntut ilmu menghormati gurunya. Maksudnya apa? Saya penuntut ilmu, saya itu masih penuntut ilmu dan saya menghormati guru saya. Siapa gurunya? Gurunya Ubay bin Ka'ab. Berkata juga Amir bin Asy-Sya'bi, beliau mengatakan pernah juga Asy-Sya'bi, beliau juga pernah melihat Abdullah bin Abbas memegang tali pelana kuda yang ditunggangi sama Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan amsaka Ibnu Abbasin birikabi Zaid bin Thabit. Pernah suatu ketika Abdullah bin Abbas memegang tali pelana yang ditunggangi sama Zaid bin Thabit. Faqala, maka datang orang kemudian mengatakan kepada dia, atumsiku li wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, apakah kamu mau memegang tali pelana kuda saya dan engkau itu sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan kata Abdullah bin Abbas, inna hakadza nusanni'u bil ulama. Seperti inilah kami menjalankan adab bersama ulama kami. Yaitu apa? Kalau kita melihat guru kami, ya kami seperti itu. Yaitu kami dengan guru kami itu seperti itu. Dan ada cerita juga, ada cerita yaitu yang menunjukkan bahwa terkadang ulama-ulama kita itu kalau mereka sudah bertemu sesama ulama mereka saling menghormati, mereka saling mengagungkan, dan mereka itu saling mengangkat, yaitu seakan-akan orang lain itu lebih pintar daripada saya, lebih layak untuk saya muliakan daripada diri saya. Bukan gontok-gontokan, bukan tahir-tahiran, bukan menjatuhkan, merendahkan, bukan. Tetapi di antara adab seorang penuntut ilmu itu apa? Kalau kita itu ketemu dengan guru kita yang lebih tua, maka kita menghormati mereka seperti bapak kita mereka ini. Bahkan mungkin lebih kita muliakan lebih daripada bapak kita, karena mereka yang telah menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Kalau kita ketemu dengan sleting, orang-orang yang sleting dengan kita menganggap mereka lebih pintar daripada kita. Sehingga apa? Sehingga mereka itu saling menghormati, bahkan mereka itu saling memuliakan dan saling menyanjung. Walaupun sleting, walaupun mereka itu sleting, tetapi mereka itu saling menyanjung di antara mereka. Pernah suatu ketika diceritakan ketika Yahya bin Sa'id Ubaidillah bin Umar, beliau mengatakan karena Yahya bin Sa'id yuhadithuna. Pernah suatu ketika Yahya bin Sa'id sedang mengajar kami, yaitu sedang mengajar ngisi kajian. Fayasihu alaina mithlul lu'lu. Kemudian setelah itu beliau itu kalau ngajar, masya Allah, ilmunya luar biasa. Fa idza tala'a Rabi'ah ar-Rayi qata'a Yahya hadithahu. Tiba-tiba masuk ke dalam masjid itu Rabi'ah, Imam Rabi'ah ar-Rayi, yaitu seleting lah masa itu sejawat, teman sejawatnya Imam Yahya bin Sa'id. Akhirnya Imam Yahya menghentikan pelajaran. Setelah itu apa? Beliau duduk dan mempersilahkan kepada Imam Rabi'ah untuk naik. Silakan, Syekh, karena engkau itu lebih layak engkau yang berbicara daripada saya. Dan itu nanti banyak ulama-ulama kita itu seperti ini, banyak sekali ceritanya, banyak sekali. Intinya kita itu diantara adab yang paling penting itu kita jaga ulama kita. Kita jaga ulama kita, guru kita yang telah mengajari kita, walaupun mungkin guru kita itu adalah guru TPQ. Hormati mereka karena mereka telah mengajarkan kepada kita kebaikan. Nah, itu ketika kita itu sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus jaga. Kita doakan guru-guru kita, kemudian kita jaga lisan kita, apalagi sampai menghibai mereka. Bahaya kalau sampai kita itu menghibai guru-guru kita yang telah mengajari kepada kita kebaikan. Oleh itu kata Imam Ibnu Asakir, beliau mengatakan, "I'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, waffaqakallahu wa iyana, semoga Allah memberikan taufik kepada engkau dan kepada kami. Wa hadaka sabilal khairi wa hadana, dan semoga Allah memberikan kepada engkau hidayah, jalan yang benar, dan kepada kita juga." Saya beliau mengatakan, "Inna luhumal ulama'i masmumah." Ketahuilah bahwasanya dagingnya para ulama itu beracun. Maksudnya beracun itu kalau kita menghibai saudara kita orang muslim, kan seperti kita itu makan daging saudara kita dalam kondisi bangkai. Itu namanya ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi baitan. Apakah kalian mau makan daging saudara kalian dalam kondisi bangkai? Fakaritumu, pasti kalian nggak mau. Apalagi kalau yang dimakan itu daging gurunya kita sendiri, guru kita yang telah mengajari kepada kita kebaikan, maka itu bukan hanya bangkai, tapi itu beracun.
Maka beliau mengatakan anna luhumal ulama'i masmumah, sesungguhnya dagingnya para ulama itu beracun. Wa adatullahi fi hadki muntakisihim ma'lumatun, dan ingat, balasan Allah kepada orang-orang yang merobek harga diri mereka, harga diri ulama, itu sangat jelas. Kemana-mana mesti akan dihabisi mereka sama Allah Ta'ala. Li'annal waqi'ata fihim bima hum minhu bara' amruhu afim. Kenapa? Karena menodai kehormatan mereka dengan sesuatu yang mereka berlepas diri. Ini sangat besar sekali dosanya di hadapan Allah Ta'ala. Wa tanawulu li'aradihi bisuri wal iftira' marta'un waqim. Dan memakan daging mereka dengan cara memfitnah mereka, menodai kehormatan mereka dengan tuduhan-tuduhan dusta. Ini sebuah dosa yang sangat parah di hadapan Allah Ta'ala. Wal ikhtilaku ala man ikhtarahu Allahu minhum lina'shil ilmi khuluqun thamim. Dan berdusta atas nama mereka, yaitu atas nama ulama, padahal mereka berlepas diri dari dusta itu. Di mana Allah memilih mereka untuk menyampaikan ilmunya kepada manusia. Ini merupakan akhlak yang paling tercela. Itu maksudnya di sini, intinya fahami di sini bahwa di antara adab kita di dalam menuntut ilmu itu jaga guru-guru kita, jaga ulama-ulama kita. Walaupun mungkin kita lebih pintar daripada mereka. Ini cerita ya, ini cerita untuk diri saya. Ya mungkin ini sebagai pelajaran. Ini mudah-mudahan ini bukan sebagai bentuk sombong, bukan, tetapi fabini mati rabbika fa'atif. Saya, ya alhamdulillah, saya dulu belajar sama guru saya di Salatiga. Ada ustadz saya, alhamdulillah beliau masih hidup, Ustadz Ahmad Zainuddin, yang sangat saya cintai dan saya hormati. Saya dulu kenal sunnah, awal saya kenal sunnah dari beliau. Dari beliau saya itu mengenal sunnah, saya dakwah sunnah. Saya masih itu waktu itu masih STM, dan saya itu awal kali mengenal sunnah karena mendengar khutbahnya beliau di masjidnya beliau. Sampai akhirnya saya ngaji sama beliau. Kemudian setelah itu saya alhamdulillah dari Salatiga, kemudian saya alhamdulillah bisa belajar ke Surabaya. Ketemu dengan ustadz saya, Ustadz Mubarak Bamu Alim, kemudian ustadz saya, Ustadz Abdurrahman Tamimi, dan mereka adalah orang yang paling saya hormati. Setelah itu saya ke Jogja juga, ketemu dengan ustadz Jogja. Kemudian mereka sangat saya hormati mereka ini. Sampai akhirnya saya berangkat ke Yaman. Ini cerita ya, sebagai cerita. Masa itu kita itu harus menghormati guru kita. Walaupun mungkin kita berbeda pendapat dengan mereka, itu nggak ada masalah gitu. Bukan berarti kita itu kalau menghormati guru kita harus satu pendapat terus, enggak. Tetapi apa, tetap bagaimanapun mereka guru kita. Ini cerita ya, sebagai cerita saja lah. Dulu namanya belajar di Yaman itu masih menjadi sebuah aib lah bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Karena ya Yaman itu negeri fitnah. Karena tahziran, sukanya tahziran itu ya di Yaman lah. Sehingga ustaz di Indonesia itu mereka paling benci ketika murid mereka itu berangkat ke Yaman. Kenapa? Karena ya seperti itulah itu. Pulang gurunya sendiri dihabisi, gurunya sendiri ditahzir. Dan itu di mana-mana gitu. Itu di mana-mana. Akhirnya saya ketika mau berangkat ke Yaman, ini cerita ya. Cerita. Saya ketika sudah persiapan mau berangkat ke Yaman, saya harus silaturahim sama guru-guru saya. Akhirnya saya waktu itu melonggarkan waktu untuk pergi ke Surabaya. Saya silaturahim sama guru saya, Ustadz Mubarak Bamu Alim, Ustadz Abdurrahman Tamimi, kemudian Ustadz Salim Ghanim. Semoga Allah telah merahmati mereka. Saya datang ke sana. Niat saya sebagai penuntut ilmu, saya sebagai murid, saya datang, saya minta restu, saya minta doa, itu saja wis. Karena sebagai pengagungan saya kepada guru saya. Ini cerita ya. Saya ketika datang di Surabaya, saya dimarahi habis-habisan saya itu. Ketika saya itu mau berangkat ke Yaman, dimarahi, benar-benar saya dimarahi itu. Tapi ya saya diam saja. Saya dimarahi, ya jazakallahu khair Ustaz. Masya itu ini nasihat, ya itu nasihat itu. Mudah-mudahan saya nanti tidak termasuk orang-orang yang suka mentahzir, pulang dari Yaman malah gurunya sendiri tahzir. Sampai guru saya itu sempat ngomong gini, Tobroni, kalau kamu itu mau tahzir saya, ngapain kamu harus ke Yaman gitu? Sekarang aja tahzir saya gitu. Kenapa? Karena ustaz saya di Surabaya itu ditahzir sama orang-orang yang lulusan dari Yaman. Sehingga benci sekali sama orang lulusan Yaman itu, benci sekali. Saya datang ke sana. Ya saya saja, doakan saya Ustaz, semoga nanti saya tidak termasuk orang yang suka mentahzir. Ya saya selesai, saya tetap lanjut. Saya afan Ustaz, saya di sini saya menghormati antum, cuma saya di sini beda pendapat dengan antum. Saya tetap mau berangkat ke Yaman.
Kecuali kalau antum memberikan jalur belajar selain di Yaman, saya akan jalani. Tapi saya nggak ada jalur yang lain kecuali di sana kan. Daftar di Saudi sudah, daftar kemana-mana sudah kan gitu. Sampai di sana, sampai saya di Yaman itu, pertama kali yang saya jalankan waktu itu, saya kirimi surat-surat kepada usaha-usaha saya. Usaha saya di Surabaya, saya kirimi surat. Waktu itu belum ada namanya SMS, belum ada. Itu apalagi pakai HP Android nggak ada. Itu kalau mau waktu itu masih SMS, pakainya surat. Kalau mau bicara panjang lebar pakainya surat. Kayaknya saya nulis surat, saya kirimi buku-buku. Terus saya jaga hubungan saya sampai saya pulang dari Yaman nih cerita ya. Pulang dari Yaman, pertama kali saya pulang, saya datang ke guru saya di Salatiga, Ustadz Ahmad Zainuddin. Saya datang silaturahim dan saya minta nasihat. Dan saya sempat ditegur juga, saya sempat dimarahi juga waktu itu saya itu. Karena kebiasaan kita di Yaman atau di Arab, namanya kita manggil orang itu nggak ada namanya gelar gitu loh. Pak, Ustadz itu nggak ada namanya, kita di Yaman itu seperti itu. Sami orang-orang Arab seperti di Indonesia kan seperti itu. Karena memang orang Arab itu adabnya nggak ada pakai gelar memanggil orang. Manggil suami ya namanya kan itu. Manggil orang yang namanya kan itu. Jarang sampai maka bang, pak, Ustadz itu kan nggak ada di Yaman, seperti itu kan panggilan nggak ada. Akhirnya saya ketika di hadapan guru saya Ustadz Ahmad Zainuddin, saya ngomong si fulan, saya tidak menyebutkan nama Ustadz. Saya ditegur dan saya dimarahi waktu itu. Ya saya alhamdulillah jazakallahu Ustadz, nasihat saya, nasihat engkau semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi saya. Dan sampai sekarang masih saya jaga silaturahim saya sama guru-guru saya, termasuk yang di Surabaya. Waktu itu saya pulang dari Yaman, setelah itu berangkat lagi ke Yaman. Saya longgarkan waktu untuk ke Surabaya. Saya silaturahim sama guru-guru saya. Dan sampai sekarang muamalah saya sama guru-guru saya masih saya jaga. Nah itu apa? Ini pelajaran bagi kita. Siapa saja yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan, jaga mereka. Kenapa? Karena kita sholat, kita puasa, kita mengamalkan sunnah ini, mereka itu semuanya dapat pahala dari amal kita. Walaupun kita nggak pernah meniatkan pahala itu untuk mereka, tapi mereka itu dapat. Jangan sampai kita itu murid yang tidak punya adab sama gurunya. Gurunya sudah mengajari kita kebaikan, malah gurunya dihabisi, malah gurunya ditazir, malah gurunya dicaci maki, malah gurunya dijadikan sebagai ghibah, makanan daging yang terus kita makan setiap hari. Kenapa? Karena guru kita itu beracun dagingnya. Kalau kita sudah makan guru kita, akhirnya apa? Hancur diri kita. Dan kita nanti akan hancur. Maka itu fahami, siapa saja yang telah mengajari antum kebaikan, jaga mereka. Hatta yang ngajari kita di TK, dulu pernah ngajari saya di SD, SMP, SMA, atau yang pernah ngajari saya di TPQ, jaga mereka. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang layak untuk kita jaga. Kalaupun mereka itu punya kesalahan, ya sudahlah, kesalahan namanya kesalahan ya salah. Bukan berarti kesalahan gara-gara guru kita yang mengamalkan, akhirnya kita tutup mata. Selama itu guru saya berarti semuanya benar, walaupun itu salah, gak bisa. Kita gak seperti itu, kita gak boleh fanatik sama guru kita. Tetapi bukan berarti kesalahan yang dikerjakan sama guru kita jadikan ajang untuk menghabisi wibawanya. Sehingga fahami. Kenapa? Karena ya seperti itulah saya lihat di zaman kita ini penuntut ilmu seperti ini. Ada cerita, ini cerita seorang ustadz lah. Maksudnya ini pelajaran bagi kita. Hati-hatilah. Kenapa? Karena jangan sampai ilmu kita nggak barokah sama sekali disebabkan kita nggak punya adab sama guru kita. Ada seorang ustadz, beliau ini bikin sebuah pondok pesantren. Ini bukan saya, tapi saya juga punya cerita hampir mirip dengan ini juga. Tapi saya pengen ceritakan ustadz itu. Ustadz kibar, pondoknya besar. Tetapi ketika merintis pondoknya kecil sekali. Beliau mengambil beberapa anak yatim di kampung itu, kemudian dididik, kemudian dirawat, kemudian dibiayai. Sampai akhirnya ustadznya itu ngirim si santri ini yang muridnya itu dikirim ke Yaman. Dibiayai ke Yaman, dibiayai semua biayanya sampai setiap bulan dikirimi. Sampai pulang ke Indonesia naik pesawat, nggak ada uang untuk naik pesawat, dikirimi sama ustadz ini. Dikirimi itu. Sampai ke Indonesia dihabisi ustadznya ini. Ditahzir habis-habisan sampai dijuluki sebagai ahlul bidah, orang yang menyimpang. Sampai dia itu bikin pondok pesantren sebelah pondok ustadznya. Ustadznya itu besar gemuk lah, ustadznya itu gemuk. Ya.
Kemudian kalau kajian, ini orang lulusan dari Yaman, kalau kajian, corong masjid kajiannya itu, corongnya itu dihadapkan di pondok pesantren ustadznya itu. Ustadznya dulu. Setiap dia itu isi kajian, yang dicaci maki mesti ustadznya. Sampai dia kalau juluki ustadznya itu dijuluki dengan Pak Di, perut gede katanya itu. Coba yang sudah masuk ke fisik loh. Dicaci maki itu sudah masuk fisiknya. Padahal siapa itu? Dia adalah kayak orang tuanya dari awal, yang mendidik sejak kecil, membiayai, sampai dikirim luar negeri, sampai dibiayai semua, pulang dihabisi sendiri gurunya. Dan itu di mana-mana, kejadian seperti itu di mana-mana. Maka itu apa? Ada sebuah permasalahan sebenarnya di kita yaitu orang-orang yang sudah ngaji lah, atau salafiyin lah, atau ahlussunnah lah, atau orang-orang yang sudah kenal sunnah, yang cadaran, yang jenggotan. Ada sebuah masalah dalam adab kita. Yaitu masalahnya di mana? Terhadap guru-guru kita. Ini ada masalah ini. Sehingga kita beda sedikit sama guru kita, yo dicaci maki habis guru kita. Seakan-akan sudah bukan guru saya lagi lah. Saya nggak ngakui dia gitu. Dan itu terjadi di mana-mana seperti ini. Kenapa seperti itu? Sebenarnya masalahnya itu di tawadhu. Dia tidak memiliki sifat tawadhu. Kalau dia sudah tawadhu, dia akan menghormati gurunya. Bagaimana kalau dia itu beda sama gurunya? Beda pendapatnya ada masalah. Tidak masalah, tapi jangan sampai gara-gara beda pendapat akhirnya gurunya dihabisi. Pernah suatu ketika, ini sebagai cerita juga ya, Syekh Utsaimin dalam Liqa' Maftuh. Jadi Syekh Utsaimin di Saudi itu ada acara namanya Liqa' Maftuh. Liqa' Maftuh itu kayak majelis terbuka, di mana ada syekh-syekh, masyayikh duduk, para penuntut ilmu banyak yang datang dan majelis terbuka, silahkan yang mau bertanya. Jadi kayak majelis apa ya, bebas, mau tanya masalah apa saja bebas gitu. Nah, itu namanya Liqa' Maftuh. Sampai fatwa-fatwa ulama di Liqa' Maftuh itu dibukukan. Jadi fatwa-fatwa Liqa' Maftuh itu ada. Pernah suatu ketika itu di situ yang duduk Syekh Utsaimin sama Syekh bin Baz. Bagaimanapun Syekh bin Baz itu statusnya gurunya Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin belajar sama gurunya, sama Syekh bin Baz. Pernah suatu ketika itu penuntut ilmu pengen menguji bagaimana Syekh Utsaimin ketika berhadapan dengan gurunya, di mana itu masalah khilafiyah di antara mereka berdua. Waktu itu yang ngisi Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz datang. Yang menjawab pertanyaan fatwa ya Syekh Utsaimin. Ditanya sebuah masalah di mana penuntut ilmu semuanya tahu ini antara Syekh Utsaimin dengan Syekh bin Baz berbeda di sini. Makanya ketika dilontarkan pertanyaan, dibacakan, maka apa kata Syekh Utsaimin? Yang layak menjawab masalah ini adalah Syekh bin Baz. Tafadhol ya Syekh, Anda duduk di sini, silakan. Anda yang berbicara masalah ini. Setelah itu Syekh Utsaimin duduk, yaitu beliau minggir. Setelah itu Syekh bin Baz maju dan Syekh bin Baz menjawab dengan fatwanya. Dan fatwa beliau beda dengan fatwanya Syekh Utsaimin. Tapi apa? Ini mimbabil adab. Ini mimbabil adab. Kalau kita kan gak, guru kita bodoh, guru kita ini, saya lebih pintar daripada guru kita kan gitu. Dan itu jadi masalah. Maka itu adab ini yang menjadi masalah sekarang di kita. Kita sering mencela ya kelompok-kelompok sebelah lah gitu loh. Ya kaum muslimin sebelah yang mereka sangat menghormati kiai mereka, sangat menghormati ustadz mereka. Sampai akhirnya apa? Kita sendiri tidak punya adab sama guru kita dan ustadz kita. Supaya kita lihat, Masya Allah itu perbedaan pendapat, masalah-masalah yang itu khilafiyah. Ustadz kibar lah itu. Namanya ustadz beda pendapat itu biasa. Kalau antum penggemarnya ustadz A, yang lain penggemarnya ustadz B, antum gak usah ikut ranah perbedaan ustadz-ustadz itu. Ya, jadi masalah itu karena ustadz kibar A sama ustadz kibar B khilaf, beda pendapat. Masalah pemilu lah atau masalah apa saja lah itu. Ramai kan di media sosial itu. Akhirnya apa? Penggemarnya ustadz ini menghabisi ustadz itu gitu. Wah, habis-habisan sampai dicaci maki di media sosial gitu. Jadi jadi masalah. Antum itu siapa gitu loh. Ulama saja, yaitu yang berbeda saja gak sampai seperti itu mencaci makinya itu. Antum pengikutnya, penggemarnya yang ngefan mencaci ustadz yang lain itu seperti itu. Dan itu jadi masalah, jadi problem seperti ini. Itu maksudnya di antara adab yang paling penting itu adalah jaga ustadz-ustadz antum yang pernah mengajari antum kebaikan. Siapa saja itu. Atau walaupun mungkin kita lebih pintar sekarang. Saya belajar ke Yaman. Ini cerita ya, ini sebagai cerita ya. Saya ketika pulang dari Yaman itu saya ikut kajian ustadz saya. Ya Ustadz Ahmad Zainuddin. Ya saya ikut kajian, saya duduk di pengajian beliau itu. Walaupun terkadang saya juga disuruh isi kajian ya gak ada masalah. Tapi saya sering ikut kajian beliau itu, saya ikut. Dan saya paham lah, maksudnya terkadang apa yang beliau jelaskan karena sesuai dengan standar ilmu saya itu beberapa yang beliau jelaskan itu gak tepat. Membaca kitabnya dan yang lainnya saya pun ya lihat, tapi apa? Saya masih menghormati, saya duduk
dan saya itu duduk di majelisnya beliau. Dan saya menghormati, dan saya sampai sekarang masih saya jaga hubungan saya. Dan itu hendaknya apa? Hubungan kita sama guru kita yang telah mengajari kebaikan itu dijaga. Mungkin kita beda pendapat lah, atau mungkin kita masa lebih pinter lah kita karena punya ilmu dari yang lain, tapi jangan kita menggurui guru kita. Jangan sampai seakan-akan kita itu lebih pinter, lebih kita itu layak untuk didengar. Akhirnya bahwa guru kita harus datang ke saya. Kan saya lebih pinter itu, guru saya yang harus silaturahim sama saya. Kalau guru saya dia nggak silaturahim, saya juga nggak silaturahim. Kenapa? Saya lebih pintar daripada dia itu. Ini nggak punya adab orang seperti ini. Tetap bagaimanapun dia guru kita. Kita itu dari dulu sebelum kita kenal sunnah, kita itu orang awam. Alhamdulillah gara-gara Ustadz ini saya itu ngaji kenal sunnah gitu. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika Allah mengenalkan kita dengan beliau yang telah mengenalkan sunnah. Walaupun nanti berjalan waktu, kita mungkin berbeda pandangan dengan beliau dalam beberapa masalah dan yang lainnya, nggak ada masalah gitu. Tetapi jangan sampai perbedaan pendapat kita dengan beliau sampai akhirnya kita harus menjatuhkan wibawa beliau atau kita habisi beliau. Jangan. Tetap kita harus menghormati beliau sebagai guru kita. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sebenarnya nanti ada termasuk adab yang bagus. Ini saya baru sebutkan beberapa contoh saja. Kalau kita mau belajar lagi, itu adab seperti Nabi Musa ketika belajar sama Nabi Khidir. Banyak ulama-ulama yang Masya Allah itu membongkar adab menuntut ilmu dalam cerita Nabi Musa ketika belajar sama Nabi Khidir. Itu luar biasa adabnya itu. Bagaimana sikap sebagai seorang murid, walaupun muridnya lebih mulia daripada gurunya. Nabi Musa lebih hebat daripada Nabi Khidir, tapi statusnya dalam perkara itu dia murid. Terus bagaimana sikap murid kepada gurunya, walaupun muridnya lebih pintar daripada gurunya, tetap menghormati gurunya. Walaupun dimarahi sama Nabi Khidir, kan Nabi Musa dimarahi sama Nabi Khidir, tetap namanya guru kita, ya tetap guru kita. Ketika nasihati kita, marahi kita, yaitu seperti bapak sama anaknya. Anggap saja seperti itu. Jangan sampai kita dinasihati guru kita mencak-mencak, marah-marah, kemudian malah guru kita habisi gara-gara dia menasihati kita. Dan itu kan orang nggak punya adab orang seperti ini. Ya mungkin seperti ini yang bisa kita sampaikan secara ringkas. Masih banyak sebenarnya adab-adab penuntut ilmu yang harus kita fahami dan kita jalankan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.